depan mata Uli. Udah tertimbun, ada puluhan ini manusia ini yang tertimbun ini. Ke dekat mata Uli. Bapak Ibu, tolong, udah puluhan ini tertimbun. Samping Indomaret ada angkot lo di dalam itu dibilang. Ini kena mobil Pertamina. Aduh, buamai. Musibah kembali melanda wilayah Sumatera Utara. Kota Sibolga dikejutkan oleh bencana tanah longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus sejak Senin sore hingga Selasa pagi. Material tanah, batu, dan pepohonan runtuh dari lereng-lereng perbukitan, menimpa rumah warga serta memutus akses jalan di beberapa titik. Suasana panik dan duka menyelimuti warga yang terdampak. Bencana longsor ini dilaporkan terjadi di 6 titik berbeda yang tersebar di beberapa kecamatan di kota Sibolga. Hujan lebat dengan intensitas tinggi membuat struktur tanah menjadi sangat labil, hingga akhirnya tebing-tebing curam di sekitar pemukiman warga tidak mampu lagi menahan tekanan air. Dalam hitungan menit, tanah longsor meluncur deras ke bawah, membawa apa saja yang dilewatinya. Dari data awal yang diterima petugas gabungan, 6 orang warga dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya masih dalam pencarian karena diduga tertimbun material longsor. Kondisi ini membuat tim SAR bekerja ekstra keras di tengah cuaca yang masih tidak bersahabat. Salah satu lokasi yang paling parah adalah wilayah Jalan 2 Nomensen, Kecamatan Sibolga Timur. Material longsor setinggi hampir 2 meter menutup badan jalan dan menghantam beberapa rumah warga. Petugas kesulitan mencapai lokasi karena akses jalan seketika terputus. Aliran listrik padam dan sinyal telekomunikasi sempat hilang akibat kabel dan tiang jaringan yang tertimbun. Selain itu, longsor juga terjadi di kawasan Sibolga Ilir dan beberapa titik lain di sekitar wilayah perbukitan. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena khawatir terjadi longsor susulan. Hingga siang hari, regu gabungan dari BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pembersihan material serta evakuasi korban. Tim SAR menggambarkan situasi di lapangan sangat memprihatinkan. Beberapa rumah tertimbun hingga setengah bangunan, dan sebagian lagi roboh total. Warga yang selamat hanya bisa menyelamatkan pakaian dan barang-barang kecil yang masih bisa dijangkau. Banyak di antara mereka yang hanya bisa berdiri menatap puing reruntuhan rumah tempat mereka tinggal bertahun-tahun. Di beberapa lokasi, hujan yang masih turun membuat proses evakuasi menjadi sangat berbahaya. Tanah yang sudah jenuh air berpotensi kembali longsor kapan saja. Petugas harus menghentikan evakuasi beberapa kali demi keselamatan, sambil tetap memastikan warga berada di titik kumpul yang aman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa lebih dari 55% wilayah kota Sibolga termasuk dalam zona rawan longsor. Struktur geologi berupa perbukitan dengan kemiringan curam membuat daerah ini sangat rentan mengalami bencana saat curah hujan tinggi. Pemerintah kota Sibolga juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar menjauh sementara dari lereng bukit, tebing, atau area yang menunjukkan tanda-tanda keretakan tanah. Warga diminta segera melapor kepada aparat jika melihat air keruh mengalir dari lereng, pohon miring, atau suara gemuruh dari perbukitan. Sementara itu, sejumlah relawan dan organisasi kemanusiaan mulai mendirikan posko bantuan dan dapur umum. Bantuan logistik seperti makanan, selimut, lampu darurat, dan obat-obatan mulai dikirimkan ke area pengungsian. Suasana haru terlihat ketika warga yang mengalami luka-luka ringan mendapat penanganan di tenda medis seadanya. Hingga pukul terakhir laporan ini disusun, petugas masih terus melakukan pencarian terhadap warga yang kemungkinan masih tertimbun. Alat berat didatangkan untuk mempercepat pembersihan material longsor, namun medan yang sempit dan permukiman yang padat membuat prosesnya berjalan sangat hati-hati. Musibah longsor di Sibolga ini menjadi pengingat bahwa kawasan rawan bencana harus selalu dalam pengawasan, terutama ketika musim penghujan tiba. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa mitigasi dan kewaspadaan warga sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa. Saat ini, doa dan dukungan moral terus mengalir kepada para korban dan keluarga yang terdampak. Semoga kondisi cuaca membaik dan proses evakuasi berjalan lancar sehingga seluruh korban yang belum ditemukan bisa segera dievakuasi.